Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa kembali dengan ibadah GBD Kristus Mengasihi. Biarlah ibadah ini tetap berjalan walau wabah ini belum sirna, tapi percaya pertolongan Tuhan itu yang akan menjadikan kita kuat senantiasa. Kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah ini. Bapa, kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Kami tetap masih sehat Tuhan. Kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan tetap ada pada setiap kami Tuhan. Baik itu di rumah maupun dimanapun kami berada Tuhan. Engkau jamah, Engkau memberkati seluruh jemaat Kristus Pengasihi Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, di luar kota maupun di dalam kota Tuhan. Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, mari angkat tangan yang di rumah. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasa
rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Dia. Pertolongan Tuhan begitu nyata buat kita semua. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mengucap syukur, baik yang di rumah maupun yang dimanapun engkau berada, tetap mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu. Engkau lawat Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita nyanyikan bersama-sama, walaupun di rumah kita luangkan waktu untuk menyembah Dia, karena Tuhan akan menyempurnakan. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mari bawa
Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang dan percaya. Mujizat Tuhan masih ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat masih ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur, jangan pernah menyerah. Walau keadaan kita, walau keadaan Indonesia, dunia diguncang sebuah masalah, tetap kita berfokus kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bahwa Dia pertolongan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kalau aku cari damai, mari Bapak Ibu Saudara, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, mari kita tetap menyembah Tuhan. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara di rumah. Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hati
hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, tepuk tangan bersorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan dengan dahsyat. Percaya di saat kita tidak mengerti, oke? Yang di rumah goyang ya, meskipun di rumah kita goyang, oke? Haleluya. Tetap sukacita walau ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yo. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Oke, kita akan menari buat Tuhan. Ya, di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan, sorak-sorai.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan menyembah Dia, memuji nama Tuhan. Firman-Nya biar jadi kekuatan buat kita. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu, ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu, percaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami menghadapi masalah-masalah di dalam dunia ini. Kami tahu masalah-masalah membuat kami bingung, tetapi kami tetap bersandar dan berharap kepadamu. Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah urapi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore. Ya, kita tahu bahwa saat ini dunia dilanda oleh bermacam-macam krisis, ya, krisis ekonomi, krisis dengan penyakit, bala sampar, ya, membuat banyak kekhawatiran di dalam hidup kita. Tetapi satu hal kita harus percaya bahwa Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang hidup, yang memperhatikan kami dan tidak membiarkan kami. Itulah sebabnya pada sore hari ini
kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Hikmat Tuhan Mengatasi Kekhawatiran. Hikmat Tuhan kita mengatasi kekhawatiran. Kita tahu di mana-mana timbul kekhawatiran saat ini. Banyak orang mengeluh, ya, di mana-mana wabah merajalela, ya, kematian di mana-mana, sakit penyakit di mana-mana, krisis melanda, ya, ekonomi hancur dan semua orang menjadi kalang kabut. Tetapi kita tahu bahwa kita pakai hikmat Tuhan. Tuhan adalah pembela kita. Saya mau bacakan di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-35 sampai ayat 40. Nanti istri saya membacakannya. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Amin. Bapak Ibu, satu waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya mengadakan suatu perjalanan karena danau itu sudah menjadi kehidupan mereka, ya. Dan mereka menyeberang dari seberang ke seberang, dan murid-murid itu sudah punya pengalaman di dalam berlayar. Tetapi satu hal terjadi di luar kebiasaan, maka tiba-tiba ada angin ribut. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan angin sakal. Angin sakal itu angin yang meniup dari depan sehingga perahu tidak bisa berjalan. Nah, dan mereka punya pengalaman, ya. Murid-murid punya pengalaman dan mereka berusaha sekuat tenaga mereka. Pada waktu itu Tuhan Yesus juga ada bersama-sama. Bukannya Tuhan Yesus tidak tahu keadaan itu, tetapi Alkitab mengatakan Tuhan Yesus sedang tidur nyenyak, ya. Dan kemudian di dalam keadaan yang kalang kabut, ya, murid-murid berkata, "Yesus, tidakkah engkau peduli kami ini akan binasa?" Ya, saudara sekalian, dan Tuhan Yesus bangun dan cukup dengan satu perkataan, dia berkata, "Diam,
teduhlah. Ya, saudara-saudara, kita lihat memang di dalam kehidupan kita ini seperti kita menyeberangi satu samudera. Dan kadang-kadang ada gelombang, ada angin ribut. Tetapi kita tahu bahwa kita harus pakai hikmat Tuhan. Ya, hikmat Tuhan kita. Hikmat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ada sesuatu kebutuhan, itu berseru kepadanya. Berseru, minta, ya, minta, dan dia akan menolong kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lihat ya, di saat-saat ini, kalau di dunia ini sudah dihebohkan dengan masalah wabah corona, ya, dan di mana-mana kematian melanda, dan manusia berupaya sehingga dengan rupa-rupa cara, ya, mereka adakan suatu jarak supaya orang tidak berbicara di dalam jarak yang dekat, harus minimal 2 meter, dan dilarang orang kumpul-kumpul, dilarang orang bepergian kemana-mana, tinggal di dalam rumah, sehingga orang tidak bisa bekerja lagi. Nah, saudara-saudara, kesulitan ini, kita tahu bahwa saat-saat ini Tuhan yang kita sembah, Dia tetap hidup. Dia tetap peduli dengan kehidupan kita. Ya, saudara-saudara, saya mau ceritakan ada satu kisah. Ya, pada satu waktu Ibrahim atau Abraham disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim, dan dia menjadi orang perantau. Di dalam perantauannya dia mengalami banyak juga masalah. Dan satu waktu anaknya Ishak sudah menjadi dewasa, mereka ada di satu negeri namanya negeri Filistin. Dan kemudian timbullah suatu krisis kelaparan, masalah kelaparan. Di mana-mana orang susah untuk cari makan. Nah, tetapi Ishak, dia selalu memakai hikmat Tuhan. Dan roh Tuhan bicara kepada dia supaya dia harus kerja. Ya, di tengah-tengah kesukaran itu dia bekerja. Dan di dalam Alkitab dia mengatakan Ishak mulai bekerja di masa yang sukar itu. Dia menanam, ya, gandum, dan pada tahun itu dia memanen, ya, sampai 100 kali ganda. Sehingga Alkitab mengatakan dia makin hari makin menjadi kaya, makin kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Dan kemudian kita lihat juga setelah Ishak ini mendapat 2 orang anak, melahirkan 2 orang anak, namanya Esau dan Yakub. Dan kemudian Esau dan Yakub ini berpisah, ya, berpisah karena ada persoalan, mereka berpisah. Dan Tuhan menyertai Yakub di dalam perantauannya, sehingga Alkitab mengatakan bagaimana
sekalipun Yakob dibujui, ya, didustai, tetapi tetap Tuhan peduli dan memberkati dia. Sehingga satu waktu dia sudah harus berpisah dengan mertuanya Laban, dan mereka kembali dan mereka bertemu dengan saudara Esau. Dan kemudian Alkitab katakan dia tinggal di satu tempat yang namanya Sikem, itu di tanah Kanaan, dan kemudian mereka hidup di situ. Dan kemudian di situ ada satu cerita di mana akan ada kelaparan selama 7 tahun. Dan di situ Yusuf itu bermimpi bahwa ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kesukaran. Dan dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudaranya timbul iri hati dan mereka berniat untuk membunuh Yusuf, ya. Dan ceritanya singkat, ya. Selama masa itu mereka ingin melenyapkan. Mereka memakai hikmat manusia, dan diceritakan mereka menjual Yusuf ke tanah Mesir, dan mereka laporkan kepada bapaknya Yakob bahwa Yusuf sudah meninggal, ya. Dan kemudian setelah 20-an tahun kemudian itu hal terjadi. Saudara-saudara sekalian, kita lihat bagaimana Tuhan peduli kepada orang-orang pilihannya. Ya, kita bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayatnya yang kelima. Tolong mari bacakan 45 ayatnya yang kelima. Kitab Kejadian. Ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Bapa menyuruh aku mendahului kamu. Untuk memelihara kehidupan kamu. Saudara, kita lihat ini terjadi beberapa puluh tahun, ya. Jadi sebelum kelaparan itu terjadi, Tuhan sudah tahu, ya. Itu menandakan bahwa Tuhan peduli kepada umatnya. Ya, kita tidak usah terlalu berpikir bahwa masalah ini terlalu sukar, orang takut mati, ya. Orang takut mati, ya. Di mana-mana ada krisis ekonomi sehingga orang tidak bisa bekerja lagi, ya. Putuskan hubungan kerja, PHK di mana-mana, berjuta-juta orang, ya. Banyak orang kehilangan pekerjaannya, tetapi kita tahu bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, itulah sebabnya pada waktu 23 tahun sesudah mereka menjual Yusuf, ya, dan mereka mulai ketahuan bahwa Yusuf telah memerintah di negeri Mesir, dan mereka datang dan Yusuf menyatakan dirinya, dan Yusuf bilang, kamu tidak perlu menyesali, kamu tidak perlu kecil hati, ya, kamu tidak perlu merasa khawatir, karena kalau aku tiba di tempat ini bukan karena kamu menjual aku, tetapi karena Tuhan yang lebih dahulu mengirimkan aku untuk mempersiapkan, menjamin kehidupan kamu. Pada waktu itu di negeri Mesir ada 7 tahun kelimpahan, dan Yusuf
dipakai oleh Firaun untuk menjadi orang kedua yang mengumpulkan gandum ya, dan kemudian 7 tahun kemudian ada kelaparan. Dan pada waktu masa kelaparan ini, maka orang-orang seluruh negeri di sekitar Mesir dan Kanaan, mereka ditimpa oleh krisis kelaparan. Tetapi kita lihat Tuhan memelihara ini keluarga. Nah, saudara-saudara, terus ya berlanjut cerita ini, dan pada satu waktu juga pada zamannya Nabi Elia ada musim kemarau selama 3,5 tahun. Dan kemudian bagaimana Tuhan memelihara Elia. Elia dia tinggal di satu sungai yang namanya Sungai Kerit, dan di situ dia dijamin oleh Tuhan tiap hari Elia dikirimi makanan, ya, burung gagak datang dan membawa roti, membawa daging sehingga dia makan. Tetapi Tuhan juga ingat ada satu orang lagi, ada satu keluarga lagi yang perlu diselamatkan. Saudara, yaitu janda yang ada di Sarfat. Dan Tuhan bilang kepada Elia, Elia, kamu pergi ke Sarfat, dan di sana kamu akan berjumpa dengan seorang perempuan, dan kamu akan berkata kepada perempuan itu, aku minta makan, aku minta minum. Saudara, dan dia datang di Sarfat itu, dan dia bertemu dengan janda ini, dan dia berkata, aku minta roti. Dan ini janda berkata, Tuan, aku tidak punya bekal untuk hidup lebih lama. Aku hanya tinggal punya segenggam tepung, ya, dan sedikit minyak, dan akan aku bikin roti untuk makan yang terakhir, dan sesudah itu aku akan mati. Tetapi firman Tuhan, Elia bilang, tidak usah kamu takut, perbuatlah kepadaku lebih dahulu, ya, dan baru itu untuk kamu. Saudara, kita lihat perempuan janda ini, dia memakai hikmat Tuhan, dia mengikuti firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itulah andalan kita. Kita tahu, ya, di masa-masa yang sukar seperti ini, hanyalah firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Iman yang dia berikan kepada kita akan memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Ya, maka perempuan ini mengikuti apa yang dikatakan oleh Elia. Dan kemudian Alkitab menceritakan tepung yang di dalam bakulnya tidak pernah habis selama musim kemarau. Dia terus ada sampai pada musim hujan turun lagi. Nah, saudara, kita lihat bagaimana Tuhan memperhatikan. Tuhan peduli. Kita tahu zaman sekarang, masa sekarang ini, banyak orang jadi bingung. Bukan hanya di negeri kita Indonesia, seluruh dunia, berjuta-juta manusia, mereka mati. Ya, kalau saudara dengar berita orang yang di negara kita, mereka tidak lagi takut akan wabah, ya, corona, tetapi mereka takut kalau mereka tidak punya makanan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa masa-masa yang sukar kita juga akan alami, dan saat ini kita sedang alami. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita.
kita berseru, berdoa terus kepada Tuhan dan minta dan Tuhan tetap peduli akan doa-doa kita. Itulah ringkasan ibadah kita pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Ya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tahu Engkau begitu peduli kepada kami. Engkau mau juga berkorban untuk kami. Engkau mau mati untuk kami, supaya kami memperoleh kehidupan walaupun Engkau harus mati. Itulah kasih yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan makan dan minum perjamuan ini dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa di surga, sebentar kami akan makan minum dari perjamuan kudus ini. Kami tahu ini peringatan di mana Engkau mengasihi kami. Engkau mau mati untuk kami, supaya kami memperoleh hidup. Itulah sebabnya perjamuan suci ini merupakan suatu peringatan. Seberapa banyak kali kami memakannya dan meminumnya, kami memperingati akan hari kematian Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau menyertai kami di dalam hidup kami. Inilah kekuatan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena salibmu hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku menang. Karena salibmu ku hidup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu hidupku. Haleluya. Kita angkat ini roti. Kita angkat ini roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita tahu ini adalah tubuh Kristus yang dipecahkan karena kita. Bilur-bilurnya menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bukankah roti ini adalah persekutuan kami di dalam tubuh Kristus? Amin. Kami makan bersama. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Dan kita angkat ini cawan lebih tinggi dari kepala kita.
Kita tahu ini adalah darah Kristus yang tertumpah untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kami di dalam darah Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum bersama. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyi glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, Terima kasih Bapa di dalam surga buat tubuh dan darah-Mu. Engkau sudah berkorban untuk kami. Itulah sebabnya hati kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang mengasihi kami. Berkati kami. Kami tahu ada kemenangan di dalam hidup kami. Kami mengalami banyak masalah, tetapi kami tetapkan hati kami. Kami percaya bahwa kami memperoleh kemenangan oleh karena penebusan darah-Mu. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Kami pulang dengan penuh sukacita. Berkat daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.